Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan memberikan sebuah tutorial cara menggunakan Padlet atau papan tulis digital untuk media pembelajaran. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi Chrome. Setelah itu pada bagian atas ketikkan padlet.com. Setelah itu kita enter. Kemudian apabila baru menggunakan aplikasi ini, kita masuk ke sign up for free. Setelah itu kita login menggunakan akun Gmail. Kemudian klik pada akun Gmail. Di sini kita memasukkan kata sandi Gmail. Setelah itu pilih berikutnya. Apabila baru pertama menggunakan aplikasi ini, akan dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama yaitu basic. Ini adalah yang free atau gratis. Kemudian di sebelahnya ada pro. Untuk yang pro ini kita harus membayar sekitar 40.000 per bulan. Karena di sini saya menggunakan yang free, jadi pilih yang basic. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan yaitu Make a Padlet, Join a Padlet, dan Gallery. Kita pilih yang Make a Padlet. Pada bagian ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan secara gratis. Karena akan membuat media pembelajaran, jadi pilih yang template save. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan, di situ ada menu modify. Untuk dapat menggunakan Padlet, kita harus men-setting dulu bagian modify ini. Yang pertama yaitu bagian title. Ini adalah bagian judul atau nama file. Jadi misalnya kita akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia, bisa diisikan dengan nama bahasa Indonesia. Kemudian bagian bawahnya yaitu description. Untuk bagian description bisa kita tuliskan materi yang ingin disampaikan. Misalnya materinya di sini menulis cerpen. Di bagian bawahnya ada ikon. Di sini saya contohkan misalnya menggunakan ikon jam. Tinggal klik. Maka dapat dilihat pada bagian kiri atas, ikon jamnya akan muncul di situ. Kemudian untuk kembali ke menu awal, kita klik tanda panah di atas. Coba scroll ke bawah, di situ ada address. Ini adalah alamat link yang bisa kita bagikan melalui media sosial. Di bawahnya ada wallpaper. Kita bisa mengganti wallpaper dari Padlet tersebut. Untuk menggantinya tinggal klik. Kemudian pilih salah satu menu di atas. Misalnya saya pilih picture. Di sini kita tinggal memilih template yang diinginkan. Misalnya saya pilih template peta di sini. Maka secara otomatis template-nya akan berubah. Untuk kembali ke menu awal, kita klik tanda panah di atas. Klik lagi. Kemudian pada bagian bawahnya lagi ada color scheme. Di sini kita bisa memilih apakah menggunakan mode yang cerah atau yang agak gelap. Di bawahnya lagi ada font. Untuk mengganti fontnya tinggal klik salah satu font. Maka secara otomatis fontnya akan berubah. Kemudian di bawahnya ada attribution.
Untuk bagian ini tidak perlu disetting. Di bawahnya lagi ada komen. Untuk bagian komen kita aktifkan agar nanti siswa dapat memberikan komen atau tanggapan pada pelajaran yang sedang dilakukan. Setelah selesai men-settingnya, kemudian pada bagian kanan atas di situ ada next. Kita klik. Setelah itu pilih start posting. Maka kita sudah bisa menggunakan Padlet. Untuk cara penggunaannya pada bagian kiri di situ ada kotak. Di sini misalnya kita membagikan kelas menjadi beberapa kelompok. Untuk yang kotak pertama kita buat kelompok 1. Kemudian pilih save. Untuk kelompok yang kedua pada bagian kanannya ada add column. Kita klik. Kemudian tuliskan di situ kelompok 2. Setelah itu pilih save. Untuk yang kelompok 3 pada bagian kanannya kita pilih add column. Kemudian ketikkan di situ misalnya kelompok 3. Setelah itu kita save. Untuk kelompok 4 pada bagian kanannya tinggal klik pada bagian add column. Kemudian isikan di situ misalnya kelompok 4. Setelah itu pilih save. Dapat dilihat pada bagian bawahnya ada tanda plus di situ. Untuk menambahkan kolom di bawahnya tinggal klik tanda plusnya. Kemudian kita bisa menuliskan judul dari hal yang ingin dibahas. Di sini saya isikan topik. Kemudian di bawahnya bisa kita isikan pertanyaan yang diajukan kepada para siswa. Misalnya temukan topik cerpen tersebut. Kita bisa menambahkan foto di situ. Juga bisa menambahkan link di situ. Kemudian di bagian sebelah kanan ada titik 3. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Kemudian kita klik, maka akan muncul menu komen di situ yang bisa digunakan para siswa untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menambah pertanyaan di bawahnya tinggal klik tanda plus. Misalnya ditambah pertanyaan dengan temukan tema dari cerpen tersebut. Kemudian kita klik. Di bawahnya juga akan muncul komen yang bisa digunakan para siswa untuk menanggapi. Pada kelompok 2 caranya sama, tinggal klik pada bagian plus di bawahnya. Kemudian kita bisa menuliskan judul dari hal yang ingin dibahas. Misalnya di situ judulnya adalah pesan moral. Kemudian di bawahnya bisa kita ajukan pertanyaan, pesan moral dari cerpen tersebut. Setelah kita klik, maka akan muncul kolom komen di bawahnya yang bisa digunakan para siswa untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan tersebut. Setelah kita selesai, pada bagian kanan atas di situ ada share. Kita klik. Maka di situ ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama kita bisa mengcopy link tersebut untuk dibagikan ke media sosial. Kemudian di bawahnya ada QR code. Di sini kita bisa membagikan dalam bentuk QR code. Di bawahnya ada email apabila kita ingin mengirimkannya lewat email. Setelah itu di bawahnya ada share on Facebook apabila ingin men-share lewat Facebook. Di bawahnya ada share on Twitter apabila ingin men-share-nya lewat Twitter. Kemudian di bawahnya lagi ada share on Google Classroom
Apabila kita ingin share lewat Google Classroom, kita scroll ke bawah. Di situ kita bisa menyimpannya dalam bentuk JPEG atau PNG, kemudian bisa menyimpannya dalam bentuk PDF, bisa menyimpannya dalam bentuk CSV, dan juga bisa menyimpannya dalam bentuk Excel. Apabila ingin print, juga ada menu print di situ yang bisa kita gunakan untuk langsung print hasilnya. Setelah itu, apabila sudah selesai dan ingin menutupnya, pada bagian kiri atas ada tulisan Padlet di situ, kita klik, maka secara otomatis kita akan kembali ke menu utama dan juga hasilnya akan tersimpan secara otomatis. Apabila ingin menghapusnya, tinggal klik titik 3 di atas, kemudian pilih delete Padlet. Di sini kita tinggal mengisikan angkanya sama persis pada bagian atas, yaitu 7786, kemudian pilih delete. Maka secara otomatis akan terhapus. Demikianlah tutorial kali ini, semoga memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.